wabarakatuh. Nama saya Julfian Ada Pamungkas. Saya dari kelas TI 19B1, NIM 190103189. Pada video ini, saya akan membuat simulasi jaringan lokal dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pada pembuatan jaringan lokal ini terdapat beberapa ketentuan, yaitu kita diminta menyediakan domain web server yaitu YouTube, Twitter, Yahoo, Google, Facebook, dan Gmail. Kemudian kita diminta juga untuk menyediakan 7 buah komputer klien dengan ketentuan 3 komputer menggunakan IP statik. Jadi nanti kita setting IP statik, dan 4 komputer menggunakan IP dinamik. Kemudian penggunaan alokasi IP address bisa menggunakan rancangan sendiri dan menggunakan CIDR atau prefix 27 dan subnet mask 255.255.255.224. Pada video ini saya menggunakan IP address 192.168.1.1 prefix 27. IP ini terletak di kelas C. Kemudian subnet masknya 255.255.225.224. Kemudian network ID-nya 192.168.1.0. Kemudian broadcast ID 192.168.1.31. Kemudian jumlah networknya ada 8 network, jumlah hostnya ada 30 host. Kemudian range IP yang tersedia yaitu, jadi ini nanti IP yang akan kita gunakan 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Baik, mari kita lanjutkan ke simulasi paket tracernya. Pertama kita harus menyediakan web server dulu sebanyak 6 unit untuk tadi Yahoo dan sebagainya tadi. Ke 4 agak ke atas saja. Ini nanti akan kita setting sebagai web servernya. Kemudian kita siapkan 2 lagi server yang akan kita setting sebagai DHCP server dan DNS server. Kemudian selanjutnya tadi kita diminta untuk menyediakan 3 buah komputer klien yang nanti akan kita setting sebagai dan menggunakan IP statik, dan 4 unit menggunakan IP dinamik. Kemudian untuk menghubungkan semuanya ini kita gunakan switch. Pada video ini saya menggunakan switch 2960/24TT. Switch ini mampu menampung 24 fast Ethernet. Jadi saya menggunakan switch ini sehingga cukup 1 switch saja yang digunakan. Kemudian selanjutnya kita beri nama dulu youtube.com. Kemudian selanjutnya twitter.com. Kemudian yahoo.com. Kemudian google.com. Kemudian facebook.com. Kemudian gmail.com.
kurang A. Kemudian ini kita setting sebagai DHCP server, kita beri nama DHCP server. Server yang lain kita beri nama DNS server. DHCP server ini nanti bertugas untuk memberikan IP pada komputer kalian yang disetting dengan IP dinamik. Kemudian selanjutnya kita beri palet dahulu agar lebih rapi. Kita kelompokkan agar lebih rapi. Kemudian selanjutnya ini kita beri warna yang lain. Kemudian komputer klien dengan IP statik kita beri warna yang lain. Kemudian komputer klien dengan IP dinamik kita beri warna yang lain juga, warnanya terang-terang saja. Oke, selanjutnya pada switch kita beri warna yang lain, warna merah saja. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Biar terlihat. Oke, selanjutnya kita beri IP 192.168.1.1. Tujuannya adalah nanti saat kita cek dengan ping, jadi kita cukup melihat IP-nya. Kemudian 192.168.1.2. Kemudian selanjutnya 192.168.1.3. Kemudian selanjutnya 192.168.1.4. Kemudian Facebook 192.168.1.5. Kemudian 192.168.1.6. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian selanjutnya DHCP server 192.168.1.7. DNS 192.168.1.8. Kita rapikan juga. Kemudian PC dengan IP statik kita beri nama dahulu, ini IP statik biar nanti tidak tertukar. Kita geser.
Kemudian ini kita beri nama IP Dynamic. Oke, selanjutnya kita beri IP untuk app komputer klien yang nanti akan disetting IP static. Kita beri nama, kita beri IP 192.168.1. Selanjutnya 9. Kemudian komputer yang lainnya 192.168.1.10. 192.168.1.11. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk ini komputer dengan IP Dynamic nanti akan diberi IP oleh DHCP server. Sebenarnya bisa kita kasih IP selanjutnya, yaitu nanti kita setting start IP-nya. Tapi juga tidak apa-apa. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan semua perangkat ini ke switch dan menggunakan kabel strike. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah semua disambungkan dengan switch, kemudian kita setting IP-nya. Kita mulai dari web servernya dulu. Kita mulai dari YouTube. Kita klik desktop IP. Di sini kita beri 192.168.1.1. Subnet mas 224. Lanjut, Twitter, desktop 192.168.1.224. Yahoo 192.168.1.3.224. Google desktop
192.168.1.4 224. Kemudian Facebook desktop 192.168.1.5 netmas 224. Gmail 192.168.1.6 subnetmas 224. Kemudian DHCP server desktop 192.168.1.7 subnetmas 224. Kemudian DHCP server kita isikan IP dari kemudian DNS server kita isikan dari server ini, DNS server. Nanti akan kita isi dengan 192.168.1.8. Kita isikan 192.168.1.8. Kemudian selanjutnya desktop 192.168.1.8. Kemudian subnetmas 224. Kemudian ini sama dengan ini. 192.168.1.8 dan close. Ini tadi subnetmas sudah oke. Kemudian kita setting IP yang ada di komputer klien yang akan kita setting dengan IP static. Desktop ini IP address 192.168.1.9 netmas 224 DNS ini 192.168.1.8 close sama 192.168.1.10 netmas 224. Kemudian DNS nya tadi kita isi dengan IP 192.168.1.8. Kemudian kita close. Kemudian komputer yang selanjutnya satu 192.168.1.11. Kemudian netmasnya 224 DNS 192.168.1.8. Kemudian kita close. Setelah kita memberikan IP pada semuanya, kita setting IP pada semuanya. Kemudian kalau untuk komputer dengan setting IP dinamik nanti akan secara otomatis diberi IP oleh DHCP server. Nanti akan kita setting untuk service-nya. Kita mulai dari web server terlebih dahulu. Service HTTP on ini kita edit.
Welcome to youtube.com. Oke, kita save. Yes. Kemudian yang lain kita matikan. Tujuannya adalah agar nanti tidak terjadi tabrakan antar konfig. Untuk mengurangi resiko tersebut sehingga kita matikan saja, karena nanti untuk pengetesannya kita hanya menggunakan HTTP off YouTube Twitter service HTTP on DHCP off. Oh ya, ini kita ganti terlebih dahulu. Welcome to twitter.com. Kita save. Yes. Ini kita off-kan, off, DNS off, ini juga off. Ini kita off-kan saja, off, ini off. FTP off, ini off. Setelah Twitter selesai, kita Yahoo service HTTP on. Ini kita edit. Welcome to yahoo.com. Save. Yes. Kita off-kan yang lain pengaturannya. Kita off-kan, ini juga kita off-kan. Off, ini off, ini off, IoT off. Setelah Yahoo selesai, Google service HTTP on. Ini kita edit terlebih dahulu. Welcome to google.com. Save. Yes. DHCP kita off. Ini kita off-kan. DNS off. Sudah off. Ini off-kan. FTP off. Kemudian selanjutnya Facebook service HTTP. Ini kita ganti terlebih dahulu. Welcome to facebook.com. Kita save. Yes. Ini on semua. Kita off-kan. Ini off. FTP off. Kemudian selanjutnya gmail.com service. Ini kita edit terlebih dahulu. Welcome to gmail.com. Save. Yes. On. Ini off.
ini off, ini kita off kan, off, kita off, kemudian ini off, kita off kan semua. Oke, setelah web server selesai, kita ke DHCP server dan DNS server. Untuk DHCP server terlebih dahulu, kita ke service, karena dia DHCP, berarti HTTP dan HTTPS off kan. Kemudian DHCP kita on kan. Kemudian kita beri DNS-nya, DNS server, yaitu tadi kita setting 192.168.1.8. Kemudian start IP address-nya, karena ini terakhir sampai 11 berarti dimulai dari 12. Kemudian maksimum number of user, tadi kita ada 30 host, berarti di sini sudah ada 11. Berarti masih ada 30 dikurangi 11, masih 19. Oke, semuanya udah kita setting. Kemudian kita cek, pastikan DNS off. Ini kita save. Tadi kita belum save. Ini tadi 192.168.8 DNS servernya. Kemudian start IP-nya tadi 12. Karena ini 11 terakhir, jadi nanti selanjutnya 12, 13, 14, 15. Jadi ini 12, 13, 14, 15. Kemudian maksimum of usernya tadi masih sisa 19. Karena sudah dipakai 11, jadi masih ada 19. Kemudian kita klik save. Save, pastikan DNS off. Kemudian kita close. Sekarang kita setting DNS-nya. Untuk DNS service HTTP HTTPS off kan, kemudian DHCP off, DNS kita on kan. Kemudian DNS itu berfungsi untuk bertugas untuk menyimpan atau menggabungkan nama-nama domain yang ada di sini menjadi satu, yaitu dalam bentuk IP server DNS, supaya ketika PC memanggil semua server web tersebut tidak harus mengubah IP DNS servernya. Jadi intinya server web itu kumpulan dari database web server ini, kemudian dibungkus menjadi satu oleh server DNS ini berupa IP DNS server. Jadi ini kita tambahkan youtube.com IP-nya 192.168.1.1. Kemudian kita add twitter.com
192.168.1.2. Kemudian kita add. Kemudian yahoo.com 192.168.1.3. Kemudian kita add. Kemudian google.com 192.168.1.4. Kita add. Kemudian facebook.com 192.168.1.5. kita add. Kemudian gmail.com 192.168.1.6. kita add. Di sini sudah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 web server domainnya ini. Pastikan DNS on, kemudian DHCP-nya off. Kita close. Kemudian selanjutnya kita beri IP yang ada di sini, IP dinamik, yaitu dengan cara klik desktop. Nah, ini kita pindah ke DHCP, maka secara otomatis akan terisi oleh IP address. Ini 12. Tadi kita mulai dari 12. Oke, close, isi 4, DHCP 13, close. Kemudian ini selanjutnya DHCP 14, close. Di sini kita pindah ke DHCP, close. Nah, pada tahap ini sebenarnya untuk pengaturan topologi jaringannya sudah selesai. Untuk pengetesannya bisa kita lakukan dengan ping, yaitu saya coba dari IP static dahulu dan command prompt. Saya akan coba ping dari PC 1 ini ke PC 0. Jadi kita ping 192.168.1.9. Reply artinya terhubung. Kemudian selanjutnya ke komputer yang lain 11. Reply artinya terhubung. Kemudian saya coba ke IP dinamis. Tadi dimulai dari 12. Ping berarti terhubung dengan ini. Ini tadi 12, 13, 14, 15. 12 sudah, 13. Oke, terhubung 14. Terhubung juga 15. Oke, reply artinya terhubung. Sekarang akan saya coba dari IP dinamis. Command prompt. Ini saya menggunakan yang PC 5. Ini 12, 13, 14. 12, 13, 14. Berarti ini 14 akan saya coba cek
apakah connect dengan komputer dengan IP 13. Ping 192.168.1.12. Reply artinya ini terhubung dengan ini, dengan 12.13. Terhubung juga. Kemudian saya akan coba mengecek koneksi terhadap web servernya. Misalnya saya coba dari PC ini. Saya command prompt dulu. yahoo.com ping 192.168.1.3. Ini yahoo.com 1.3 terhubung, berarti sudah terhubung. Coba dengan YouTube 1, berarti terhubung juga. Dengan Twitter 2 terhubung juga. Kemudian dengan Facebook 5 terhubung juga. Dengan Gmail 6 terhubung juga. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan web browser. Jadi kita ketikkan tadi youtube.com. Welcome to YouTube artinya terhubung. Kita coba twitter.com terhubung. Kita coba yang lain. Yahoo terhubung juga. Google terhubung juga. Facebook terhubung juga. Gmail terhubung juga. Berarti dari PC sini bisa terhubung ke web server yang ada di sini. Kita coba dari yang IP dinamik komputer dengan di setting IP dinamik. Kita coba di salah satu saja, random, pilih. Kita cek youtube.com terhubung. Twitter.com terhubung juga. Yahoo.com terhubung. Google.com terhubung. Facebook.com terhubung. Terakhir gmail.com terhubung. Oke, berarti semuanya terhubung. Itu berarti jaringan lokal yang telah kita buat sudah berhasil. Jangan lupa untuk kita save project ini. Kita save dan simulasi ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat.
Untuk lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.